pembelajaran, pembelajarannya itu yang harus berpihak kepada murid. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini dengan alat papatia supaya mudah diingat. Kayaknya itu apa, Bu Berarti ya, paradigma ya. Paradigma hanya asesmen diagnostik. Kemudian kayaknya proses pembelajaran diferensiasi hanya asesmen formatif dan sumatif. T-nya telaah, hasil asesmen, evaluasi dan refleksi, dan T-nya tindak lanjut. Lanjut saja ke paradigma ya. Mengapa paradigma itu berpikir? Bapak Ibu masih ingat pertama kali kita ikut CGP, instruktur itu membuat kita menangis ya, membuat kita sadar bahwa murid itu adalah tujuan utama kita. Yang berubah dari saya dalam CGP, paradigma berpikir. Awalnya saya melihat murid itu, lihat murid kalau nakal itu mesti bisa dihukum mah budak teh gitu. Tapi ketika setelah saya mengikuti CGP, saya merasa begini, ketika anak berperilaku apapun pasti ada alasannya nih, pasti ada alasannya. Jadi apapun yang kita lakukan akhirnya jadi lebih tulus, lebih ikhlas bahwa apa ya potensi yang bisa digali dari anak ini gitu. Jadi paradigma itu yang harus diubah dari guru. Kalau pembelajaran diferensiasi dilakukan, paradigma berpikir gurunya tidak berubah sama saja. Misalnya pelatihan pembelajaran diferensiasi dilatih semua guru, tapi si guru itu paradigma berpikirnya sama aja, akan sama aja kasih tugas ke kelas, kemudian pergi keluar ngerokok ngopi atau ngobrol di ruang guru, lalu setelah itu selesai gitu. Itu berarti yang paling utama harus diubah di dalam pendidikan kita adalah paradigma berpikir guru. Kemudian kenapa paradigma berpikir? Landasan seseorang dalam bertindak itu adalah paradigma berpikirnya. Kemudian paradigma berpikir CGP itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua tahu seperti apa, yaitu yang berpihak kepada murid. Dan ini sebagai landasan kita untuk terus berbenah bergerak untuk pendidikan. Lanjut. Nah, lalu yang kedua adalah A, asesmen diagnostik. Ini sangat penting, asesmen diagnostik. Dokter-dokter psikolog selalu mendasarkan apapun pada asesmen. Jadi dites dulu sebenarnya kondisi psikologisnya kayak gimana, sebenarnya kondisi kognitif anak itu kayak gimana. Jadi harus sebelum pembelajaran diferensiasi dilakukan, didiagnostik dulu. Kalau kata Bu Dini nggak usah repot-repot. Kalau gaya belajar misalnya, kamu kalau ke warung gitu ngantri dan sebagainya, di sana itu kamu ngapain aja sih yang kamu lakukan? Oh, aku mah dengerin musik, berarti anaknya audio. Oh, aku mah suka lihat sekeliling, berarti visual. Kan? Aku mah suka bergerak-gerak sambil megang sesuatu, berarti kinestetik. Jadi itu digali dulu pembelajaran mereka itu di kelas itu banyaknya apa? Apakah suka visual? Kalau suka visual berarti kita nanti akan merancang pembelajaran banyak video, banyak nonton. Kalau kinestetik banyak keluar kayak Pak Ade gitu. Kalau misalnya banyak mendengar berarti dengerin musik, dari musik dan sebagainya. Yang kemudian itu asesmen diagnostik itu pentingnya seperti itu. Yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan di masa pandemi, saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada dua kan, kognitif dan non kognitif. Pertama kali pandemi saya tanya ke mereka, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran daring? Mereka 80% mengatakan sebel, marah, kesel. Nah, kemudian saya tes juga, kalau diagnostik itu kan soalnya itu soal di bawahnya sebagian, soal 6 soal di 2 soal di bawahnya, 6 soal yang aslinya, 2 soal yang di atasnya gitu ya. Nah, ketika saya beri soal itu, padahal itu kelas 1 SMP, saya beri soal kelas 6 SD, kelas 5 SD, mereka yang nilainya di atas KKM hanya 2 orang, selebihnya kurang. Saya mengatakan berarti anak ini berarti masa pandemi, karena mereka kelas 6-nya juga pandemi kan, lulusan corona gitu ya. Akhirnya saya menyimpulkan berarti ngajarnya harus dari dasar lagi gitu. Nah, kemudian tahun kedua saya pandemi, saya tes diagnostik lagi dan hasilnya ternyata berubah. Berubahnya apa? Dari non kognitifnya jadi happy. Pembelajaran daring jadi happy. Kenapa alasannya? Bisa belajar sambil makan, sambil tiduran, waktunya nyantai gitu. Jadi beradaptasi, yang tadinya sebel jadi happy. Tapi happy-nya itu bukan happy belajar, happy nyantainya gitu. Tapi hasil kognitifnya sama. Hasil ternyata tidak ada perubahan dari pembelajaran daring. Hasilnya tetap sama, bahwa anak yang di atas KKM itu hanya sekitar 4 orang. Yang lainnya di bawah KKM, padahal pelajaran yang SD lagi dan kelas 1 SMP semester awal. Nah, kemudian diagnosis yang selanjutnya saya melakukan tes PAK lagi kayak seperti itu tadi. Nah, dari hasil asesmen ini kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu P, proses pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya tidak hanya pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan Ki Hajar Dewantara juga ya, yang misalnya
yang zaman berdasarkan zamannya. Saya coba deh kalian kumpulkan tugas, kumpulkan tugas dalam berbagai media, mau presentasi, mau TikTok, mau apa, bebas aja. Ternyata hasilnya mereka isinya BTS semua ya, Korea semua. Saya kaget, bagi seorang guru itu ngapain sih kayak gini? Tapi ternyata itulah dunia mereka. Kalau di dunia mereka sampai BTS-nya tuh membicarakan bahasa Indonesia gitu, materi bahasa Indonesia, ngobrol si BTS-nya. Saya inginnya tidak seperti itu, tapi ternyata itulah dunia anak gitu ya. Nah kemudian selain kalau diferensiasi, saya melakukannya anak berkelompoknya tidak sesuai dengan misalnya yang campur heterogen. Tidak, saya langsung aja sok ngumpul aja dengan yang kalian ingin suka. Pasti pinter-pinter, biasa-biasa, rendah-rendah. Itu berkelompok secara alamiah. Nah itu malah enak bagi saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Kanu pinter mah dipasihkan tugas ya, silahkan tuliskan pendapat kalian, tanggapan kalian terhadap video ini. Udah selesai. Kanu menengah, ibu saya tanggapannya kalimat utamanya gimana? Saya beri kalimat pertama dulu. Setelah menonton video ini, saya merasa senang misalnya. Saya beri kalimat pertama. Kalau yang belajarnya rendah, akhirnya saya tanya dulu, di video kamu lihat apa? Jadi itu diferensiasinya. Jadi kadang mau perlakuan anak ya, kadang dia gitu. Jadi itu diferensiasi yang saya lakukan. Terus pembelajaran sosial emosional, pertama kali saya ngajar ke kelas jam 7 pagi itu padahal. Perasaan apa yang kalian rasakan? Tulis di depan. Ketika dirasakan jam 7 pagi, bayangkan anak kelas 9 sedih, kecewa, bingung, cemas, mau gimana belajar, tapi ada perasaan mereka sedih semua. Ketika ditanya, saya takut masa depan saya setelah ini apa aja. Setelah SMP saya mau melanjutkan kemana? Kata saya mau belajar gimana kalau sedih semua. Akhirnya lakukan teknik stop dulu. Setelah itu masuk, kebetulan waktu itu pembelajaran cerita inspiratif. Saya meminta mereka inspirasi apa yang kalian dapatkan dari kehidupan, atau dari film, atau dari tontonan, ataupun dari cerita orang. Ada yang dari film yang tokohnya gendut gitu ya, ada yang dari anime ya. Kita kan nggak tahu dunia itu anime, kemudian BTS dan sebagainya, kita nggak tahu, tapi mereka keluar semua. Dan itu buat saya merasa gini, ngapain sih Koreaan gitu. Ternyata kata dia, saya suka BTS kenapa? Karena mereka berjuang keras untuk kesuksesan. Ternyata ada ya, bisa diambil gitu dari dunia mereka itu. Nah itu pembelajaran sosial emosionalnya. Akhirnya di akhir mereka mengatakan, senang gak belajar hari ini? Padahal selama aja gitu, tanya jawab aja, gak ada media apapun. Senang, kenapa? Karena ibu mengerti dulu bagaimana perasaan kami, karena ibu ngajarnya memahami kita dulu gitu. Nah itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang memperhatikan PSE gitu. Menginjak ke yang terlalu rumit ya, paten hanya asesmen akhir. Nah asesmen apa? Formatif dan sumatif. Formatif itu adalah proses pembelajaran. Jadi masing menilai itu jadi administrasi, artinya nggak gitu bu. Ketika mau rilis, kita bawa observasi aja nama anaknya. Anak ini dia itu sudah sampai mana? Apakah dia sudah gini checklist? Artinya sudah kayak gitu aja. Itu penilaian proses. Kenapa itu penting? Agar kita tahu sudah capai kemana, tujuan pembelajarannya sudah mencapai kemana gitu. Nah itu. Kemudian asesmen di akhir ya pasti kita tahu ya ujian dan sebagainya. Nah setelah itu telah hasil. Jadi telah bu, jangan hasil. Jadi setelah kita ujian tidak ditelaah, kita tidak akan tahu informasi anak bagaimana lagi. Oh ternyata anaknya terus bisa kebelah dia. Oh ternyata ini tidak biasa. Oh ini. Jadi itu telaahnya gitu. Dikelompokkan anak, diklasifikasikan. Anak yang sudah sampai 7, misalnya cerpen, sudah bisa memahami isi cerpen, sudah bisa memahami, sudah bisa membuat cerpen atau apa dan sebagainya, itu dikelompokkan. Kemudian dievaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan dari awal sampai akhir, itu direfleksi apa sih yang lebih, apa sih yang kurang. Itu biasanya ditanya ke anak, umpan balik ke anak. Ibu ngajarnya gimana? Udah bagus bu, variasi banyak misalnya. Tapi gimana kekurangannya? Ibu tuh kurang tegas sama orangnya, tuh terlalu baik gitu. Ya, maksudnya jadi misalnya apalagi gitu kita beri dari itu nanti kita akan merancang lagi di akhirnya tindak lanjut artinya membuat RPP baru kita itu tidak asal ngahulang. Oh iya tapi hasil dari papat tek tadi, hasil dari tadi informasi anak semua sudah ada, si A si B si C nya. Oh berarti aku tuh harus ngajar di kelas itu tuh
kelas visual. Berarti aku harus ngajar tuh pakai medianya warna-warni karena visual. Oh di kelas itu mah audio, oh berarti pakai lagu lah. Oh di kelas itu mah kinestetik ajak keluar lah atau suruh gerak-gerak apa gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh guru dari pembelajaran papatet ini. Nih salah resenya. Kadang ada pikiran seperti itu yang menirumitnya jadi guru teh. Ya saya juga merasakan itu kadang lelah, kadang gini, tapi kok terlalu rumit enggak sih kalau dijalani memang ada daunnya, ada naiknya. Saya jadi ingat sebuah lagu ya, lagu nasyid ya, tapi saya nggak bisa nyanyi. Saya akan mengatakan liriknya aja bahwa perjuangan itu katanya pangkalnya belum terlihat, ujungnya belum tiba. Jadi kita nggak bisa melihat akhir perjuangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang, bergerak. Bukan itu nasib Pak, dari nasib. Nasibnya tuh saya nggak bisa nyanyi ya. Segeping hati berlari. Ujungnya itu yang itu. Ternyata kita seumuran. Nah itu saya mendengar lagu itu tersemangati gitu ya, bahwa memang kadang kita down, kadang lelah, tapi kita semua kalau guru-gurunya di sekolah seperti ini mungkin sekolahnya keren. Sekolah itu bisa hebat gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang begitu setuju ya. Ditempatkan di akhir ya. Telah kemudian yang evaluasi tindak lanjut. Nah kalau berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi, setelah itu justru di awal ketika kita ingin mengetahui dulu profil murid kan buat RPP selanjutnya gitu. Nah namun dari apa yang disampaikan oleh Ibu Emma, urutan-urutan tersebut sebenarnya sudah dilakukan dengan formasi yang Ibu Emma itu sangat luar biasa. Sangat mengagumkan dan mengharukannya. Terima kasih Bu Emma.